Jadi keluarganya Elizabeth ini disuruh pasrah oleh pihak kepolisian karena kan kita nggak tahu kemungkinan terburuk yang terjadi kepada Elizabeth. Mungkin Elizabeth masih hidup atau sudah. Paling sedikit itu 3 kali dalam seminggu untuk memperkaosnya. Selamat datang kembali di channel aku kawan-kawan. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini aku akan membahas salah satu kasus yang sangat memilukan. Ini terjadi di negara Austria dan dialami oleh seorang gadis kecil bernama Elisabeth Fritzl. Fritzl. Nih bacanya gimana? Jadi si Elisabeth Fritzl ini itu disekap di ruang bawah tanah oleh ayahnya sendiri selama 24 tahun. Iya, 24 tahun oleh ayah kandungnya sendiri. Jadi sebelum masuk ke ceritanya, siapkan posisi terenak kalian dan enjoy. Elisabeth Fritzl lahir tanggal 8 April tahun 1966 di Austria. Dia adalah seorang wanita yang mengalami penyekapan, penganiayaan seksual, dan pemukulan oleh ayahnya sendiri, ayah kandungnya sendiri. Tragedi ini itu dimulai pada bulan Agustus tahun 1984 ketika Elizabeth dilaporkan hilang pada saat dia berusia 18 tahun. Ibunya bernama Rosemary Fritzl ini panik saat mengetahui putrinya hilang dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Tapi ini selama berminggu-minggu si Elizabeth ini tidak diketemukan. Nah, pihak kepolisian meminta keluarga Elizabeth ini menerima segala kemungkinan terburuk yang dialami oleh Elizabeth. Jadi keluarganya Elizabeth ini disuruh pasrah oleh pihak kepolisian karena kan kita nggak tahu kemungkinan terburuk yang terjadi kepada Elizabeth. Mungkin Elizabeth masih hidup atau sudah. Nah, di suatu hari datanglah sepucuk surat dari Elizabeth yang menyatakan bahwa dengan sengaja pergi meninggalkan keluarga karena dia sudah merasa bosan dan lelah hidup bersama keluarganya. Ini tuh agak sedikit janggal ya. Saat pihak kepolisian datang ke rumahnya untuk menanyakan perihal kemungkinan keberadaan Elizabeth, Joseph mengatakan dia tidak tahu apa-apa. For your information, Joseph ini adalah ayah kandungnya, si Elizabeth. Ketika polisi menanyakan hal itu, dia pura-pura tidak tahu. Padahal dia adalah satu-satunya orang yang tahu di mana keberadaan anaknya itu, si Elizabeth. Dan polisi ini juga tidak mengetahui bahwa di bawah kaki mereka itu ada Elizabeth di bawah tanah. Jadi gimana ceritanya si Elizabeth ini bisa masuk ke dalam ruang bawah tanah? Nah, jadi itu berawal dari si Joseph meminta Elizabeth untuk membantunya memasang pintu ruang basement di rumah keluarga mereka. Ketika ada kesempatan, Elizabeth dipaksa masuk dan dibuat jatuh pingsan akibat obat bius yang diberikan pada sebuah handuk basah. Selama 24 tahun, Elizabeth ini hidup di basement dan dinding adalah satu-satunya pemandangan dia dalam kesehariannya. 24 tahun di ruangan sendirian. Itu aku aja kalau udah 3 hari itu di dalam kamar sendirian itu sumpek banget guys. Ini 24 tahun, bayangin. Jadi ayahnya Elizabeth ini berbohong kepada ibu dan pihak kepolisian dengan mengatakan si Elizabeth ini pergi meninggalkan rumah dan bergabung dengan sekte agama lah. Jadi si bapaknya ini, si Joseph ini memanipulasi bahwa Elizabeth ini hilang dan pergi bersama sekte-sekte agama seperti sekte-sekte sesat gitulah. Hingga proses penyelidikan polisi ini berlangsung sangat lama dan kasusnya ini hilang dan dilupakan. Nah, keluarganya Elizabeth ini mengetahui bahwa setiap pagi jam 9 itu Joseph turun ke ruang bawah tanah mereka untuk bekerja. Bahkan terkadang Joseph ini menghabiskan malam di ruang bawah tanah tersebut. Istrinya ini tidak curiga sama sekali guys. Karena yang diketahui istrinya, ia sedang membuat rancangan mesin yang akan dijualnya. Dan si Joseph ini itu adalah seorang workaholic. Jadi kalau ada yang nggak tahu workaholic itu adalah seseorang pekerja keras yang ambisius banget kepada pekerjaannya. Intinya itu kerja lah. Sayangnya dalam kisah ini, Elizabeth Fritzl ini, bapaknya yaitu Joseph adalah monster baginya. Yang akan mendatanginya paling sedikit itu 3 kali dalam seminggu untuk memperkaosnya. Sakit jiwa nih aki-aki ini.
Nah, aksinya ini itu udah dilakukan ketika Elizabeth ini masih berusia 11 tahun. Masih bocil, guys. Akibat perbuatan ayahnya, si Elizabeth ini sempat hamil, namun keguguran saat usia kehamilannya baru 10 minggu. Namun 2 tahun kemudian, ia kembali hamil dan melahirkan anak pertamanya, yaitu yang bernama Kerstin. Lahir pada tahun 1988. Disusul anak keduanya, Stefan, yang lahir 2 tahun kemudian. Wih, berarti dia melahirkan tanpa seorang bidan dan tanpa didampingi dokter. Dia melahirkan kayak, mohon maaf nih, kayak kucing loh. Keduanya ini tinggal bersama Elizabeth dalam ruang bawah tanah dan mendapatkan pasokan makanan serta air seminggu sekali dari Joseph. Kisah Elizabeth ini yang berupaya sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan normal kepada anak-anaknya dalam situasi mengerikan ini. Jadi si Elizabeth ini mengajarkan kepada anak-anaknya itu sesuai apa yang dia tahu. Kan selama 24 tahun itu dia tidak melihat dunia luar kan? Jadi dia mengajarkan kepada anak-anaknya itu sesuai apa yang dia ketahui saja. Selanjutnya ia kembali melahirkan 5 orang anak. Banyak juga. Selama berada di ruang bawah tanah tersebut. 1 dari 5 anak tersebut diizinkan Joseph untuk tetap bersama ibunya. Ada 1 anak yang meninggal tak lama setelah kelahirannya, yang kemudian anak itu dibakar oleh Joseph. Joseph ya. Ketiga anak lainnya dibawa oleh Joseph ke atas rumah untuk dapat tinggal bersama keluarganya. Joseph pun mengatur strategi licik agar kedatangan bayi-bayi tersebut itu tidak dicurigai oleh istrinya. Di antaranya dengan membungkus bayi tersebut, kemudian menaruhnya di semak-semak sekitaran rumah dengan sepucuk surat dari Elizabeth bahwa mereka adalah anak-anaknya. Dan Elizabeth ini berharap bahwa keluarganya mau mengadopsi anak-anaknya. Ini licik kali nih aki-aki ini. Nah, setelah melewati tahun demi tahun, kasus ini mulai terungkap. Dalam kisah Elizabeth Frizzle ini, tidak ada yang mempertanyakan keanehan anak-anaknya tiba-tiba muncul di depan rumah dan meminta keluarganya untuk adopsi. Tidak ada yang mempertanyakan hal itu. Bahkan dinas sosial pun tidak pernah mempertanyakan kemunculan anak-anak tersebut dan membiarkan Joseph dan istrinya merawat mereka layaknya anak sendirilah. Selain itu, mereka berdua juga telah dianggap sebagai kakek dan nenek dari ketiga anak tersebut. Pada suatu ketika, salah satu anak yang tinggal bersama Elizabeth di ruang bawah tanah tersebut, Kerstin, mengalami sakit hingga kondisinya itu kritis. Kisah Elizabeth ini mulai menemukan titik terangnya. Saat itu ketika dia memohon kepada Joseph, kepada bapaknya yang ini, agar mengizinkan dia dan putrinya itu yang berusia 19 tahun tersebut dibawa ke rumah sakit. BTW ini putrinya udah 19 tahun loh. Buset, udah lama banget. Dengan terpaksa, Joseph ini mengabulkan permintaan si Elizabeth ini. Ia memanggil ambulans dan mengeluarkan Kerstin dari ruang bawah tanah kepada pihak rumah sakit. Ia mengklaim telah memiliki catatan kesehatan Kerstin dari ibunya. Pihak kepolisian ini sudah mulai menaruh curiga akan identitas si Kerstin ini, si anak Elizabeth yang kritis tadi. Nah, polisi ini mulai menanyai mengenai asal-usul si Kerstin ini. Namun, tidak ada yang membuahkan hasil. Akhirnya, karena kecurigaan ini yang semakin menjadi, pihak kepolisian membuka kembali kasus hilangnya Elizabeth selama 24 tahun ini. Akhirnya kasus ini dibuka kembali. Nah, pada tanggal 16 April 2008, kisah Elizabeth Frizzle ini menemukan titik terangnya. Suatu ketika Elizabeth ini dibiarkan keluar dari ruang basement untuk pertama kalinya setelah 24 tahun. Itu gimana ya perasaan dia nggak lihat dunia luar selama 24 tahun ya? Nah, Elizabeth ini langsung menuju ke rumah sakit tempat anaknya itu dirawat. Loh, bentar. Ini kalau aku jadi Elizabeth itu aku langsung ke kantor polisi melaporkan semua kekejian ayahnya. Tapi ini dia langsung ke rumah sakit. Ini kayaknya dia lebih mementingkan kesehatan anaknya daripada dirinya sendiri, kayaknya. Nah, kedatangannya ini menimbulkan kecurigaan dari pihak rumah sakit dan segera memberikan laporan ke pihak kepolisian. Akhirnya, pada malam tersebut, si Elizabeth Frizzle ini ditahan untuk ditanyai mengenai penyakit putrinya dan juga ayahnya. Setelah mendapatkan jaminan perlindungan dari pihak kepolisian bahwa ia tidak akan pernah bertemu lagi dengan ayahnya, akhirnya polisi ini mendapatkan jawaban atas kasus 24 tahun silam dari kisah Elizabeth ini. Elizabeth ini menceritakan semua kisahnya, bagaimana ia disekap dalam ruang bawah tanah oleh ayahnya hingga ia melahirkan 7 orang anak, dan dia mengatakan bahwa Joseph lah ayah dari 7 orang anak tersebut. Elizabeth juga menjelaskan bahwa sebelum itu Joseph juga telah melecehkan
melecehkan dirinya secara seksual sejak ia berusia 11 tahun. Dibilanglah semua itu kekejian yang terjadi padanya. Ini aki-aki Joseph ini kayaknya udah mulai ketar-ketir dia. Setelah mendengar pengakuan dari Elizabeth, malam itu juga pihak kepolisian langsung mendatangi dan menangkap sang ayah. Akhirnya, Joseph Fritzl ini saat itu berusia 73 tahun. Joseph berhasil ditangkap dan diadili di pengadilan kota Austria. Ia didakwa atas tuduhan pemerkosaan, kasus incest, penahanan orang, pemaksaan, dan pembunuhan karena kelalaian. Joseph akhirnya diadili dengan hukuman penjara seumur hidup. Kisah Elizabeth Fritzl ini yang penuh tragedi akhirnya mendapat keadilan. Sementara itu, Elizabeth ini menjalani kehidupan normal di akhir tahun 2008 setelah ia dan anak-anaknya itu dianggap cukup pulih. Ia tinggal di sebuah desa yang dirahasiakan namanya di Austria dan hanya dikenal sebagai Desa X. Elizabeth pun ini diberikan identitas baru sebagai upaya untuk melupakan semua kenangan buruknya. Ia dan anak-anaknya ini juga disembunyikan dari media untuk dapat membiarkannya menjalani kehidupan barunya dengan tenang. Alhamdulillah. Oke, dalam kisah ini, pertama, kita belajar kalau ada kesempatan kabur, itu kita langsung ke kantor polisi. Ya kan? Pada intinya, Elizabeth ini masih hidup dan menjalani kehidupan barunya dengan identitas barunya. Dan untuk si Joseph, lu aki-aki psikopat. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan kisah-kisah atau kasus-kasus yang lagi heboh di dunia. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum.